Video ini buat lo yang udah ngerasa pusing banget ketika ngerjain project. Entah itu lo ngerasa lo nggak tahu harus kemana, atau lo ngerasa apalagi harus gue lakukan, atau lo kebingungan banget nih untuk ngatur beberapa project lagi. Nah, kalau lo seperti itu, lo harus nonton video ini. Halo semuanya, selamat datang di channel Kemal MH. Kali ini gue akan ngebahas tentang dashboard. Nah, jadi apa sih dashboard itu gitu ya? Jadi sebenarnya dashboard itu adalah file Excel atau file Google Sheet yang dibuat sedemikian rupa sehingga lo bisa melihat overview keseluruhan project yang sedang lo kerjain ini. Oke, kita langsung masuk aja ke layar komputer. Nah, di sini gue udah nyediain template gratis untuk dashboard. Teman-teman bisa mendownload template ini di link deskripsi atau di kiri atas kanan atas sini. Caranya teman-teman tinggal klik file kemudian pilih copy, atau teman-teman juga bisa ngedownload kalau teman-teman mau ingin di-download di komputer teman-teman. Oke, jadi kalau kita lihat di bawah itu ada info dan doc, task tracker, kemudian ada timeline. Kita akan bahas satu persatu. Oke, yang pertama info dan dokumen. Nah, di sini itu teman-teman akan melihat informasi dari project yang sedang teman-teman kerjain gitu ya. Jadi ada tipe projectnya apa, deadline, klien, PIC, email, nomor telepon, harga deal, DP, status pembayaran, status project, countdown, dan di bawahnya lagi itu ada important dokumen. Nah, ini akan kita bahas satu-satu. Jadi intinya apa sih di tab ini? Jadi di tab ini intinya adalah teman-teman bisa melihat secara keseluruhan ini tuh projectnya apa, terus kemudian dokumen-dokumen yang terkait itu apa. Jadi ketika teman-teman membuka lagi file ini, teman-teman itu tahu gitu, oh ini projectnya misalnya tentang ilustrasi, deadline-nya adalah di tanggal 6 bulan Juli kayak gitu. Terus kemudian kliennya siapa sih, terus kemudian PIC-nya pas gue dikontak sama siapa, dan email dia apa, terus kemudian nomor teleponnya apa gitu. Ini juga bisa membantu rekan teman-teman kalau misalnya teman-teman kerjanya sebagai tim gitu. Nah, terus lo juga bisa ngeliat harga deal dari project ini berapa, terus kemudian bisa lihat juga statusnya udah DP apa belum, dan juga bisa lihat status pembayarannya, terutama kalau misalnya pas projectnya udah beres, terus lo tinggal klik invoice send, pas ngebuka dokumen ini lo tahu oh ini invoice-nya udah dikirim gitu, lo tinggal follow up aja ketika akhirnya pembayaran nggak kunjung datang gitu. Nah, terus di bawahnya itu ada status project, jadi lo bisa ngeliat status project ini apakah belum dikerjain, apakah masih berjalan, apakah on hold karena terjadi sesuatu, atau sudah beres kayak gitu. Dan di bawahnya lagi biar agak sedikit ketar-ketir gitu, gue masukin juga di sini adalah countdown menuju deadline kalian. Nah, terus kemudian di bawahnya itu adalah link-link untuk kalian masukkan dokumen-dokumen penting gitu. Karena biasanya kalau teman-teman ngerjain satu project itu lo kan suka dapat file brief, terus kemudian kontrak, folder projectnya, terus kemudian aset-aset yang dikasih klien, itu kan suka banyak ya link-linknya. Nah, lo bisa masukin semua di sini, kayak link dashboard ini lo masukin, terus kemudian kalau ada kontraknya lo bisa masukin kontrak di sini, briefnya, folder project, kemudian ada aset-aset klien lo bisa masukin semua di sini. Pokoknya lo bisa masukin semua dokumen-dokumen yang penting itu di sini gitu. Jadi ketika nanti misalnya klien nanya file ini di mana, file itu di mana, lo bisa langsung lihat tab ini, kemudian lo copy, habis itu lo bisa langsung kirim ke klien. Nah, kemudian di tab selanjutnya itu adalah timeline. Jadi kalau lo lihat video gue yang tentang bikin proposal itu kan ada timelinenya gitu ya. Timeline untuk akhirnya project ini berjalan itu seberapa lama kayak gitu, dan tahapnya apa-apa aja. Nah, timeline yang ada di proposal itu bisa lo masukin di sini. Jadi ketika lo mengerjakan project gitu, lo bisa melihat secara overview-nya kayak sekarang adalah tahap dari ideation, yaitu tasknya ada mood board, brainstorming, kemudian diskusi. Mulainya itu dari tanggal 18 sampai tanggal 28. Nah, itu tuh berapa hari sih? Itu durasinya sekitar 10 hari gitu. Nah, di sini berguna banget ketika lo akhirnya lupa sebenarnya project ini itu timelinenya seberapa lama dan tanggal-tanggal pentingnya itu kapan aja, lo bisa lihat di bagian ini gitu. Ini juga berguna ketika lo bekerja dengan tim untuk akhirnya tahu tanggal-tanggal yang penting yang perlu diperhatikan oleh rekan kerja lo gitu. Dan yang terakhir yaitu adalah task tracker. Nah, ini dia yang paling penting dari dashboard ini gitu. Lo bisa nge-track kerjaan lo itu apa aja, mana yang udah beres, mana yang belum, terus kemudian ada yang terlewat apa enggak. Dan juga di sini lo bisa ngeliat ada summary di bawahnya yang akan kita bahas nantinya. Di bagian atas ini gitu, ini ada task tracker gitu. Jadi lo bisa nge-track kerjaan lo itu sebenarnya apa aja sih di project ini gitu. Misalnya ada sketching, ada prototyping, terus kemudian misalnya bikin PPT kayak gitu ya. Misalnya ada bikin PPT gitu, lo bisa masukin semuanya di sini. Terus kemudian lo juga bisa masukin nama yang ngerjain. Ini in case kalau lo kerjanya bareng sama tim gitu. Jadi misalnya untuk bikin PPT Kemal kayak gitu, terus kemudian untuk ngedesainnya itu si Kamil kayak gitu ya, dan seterusnya.
Dan ini state-nya sebenarnya ini opsional aja sih. Ini state yang ada di bagian timeline sini gitu, di bagian edition, prototype dan lain sebagainya. Jadi lo bisa tahu sebenarnya task yang gue kerjain yang tadi bikin PPT itu posisinya ada di mana dalam proses timeline itu. Kalau misalnya prosesnya ada di akhir, tentunya task itu prioritasnya tidak yang utama gitu, ada di bawah-bawah. Selanjutnya lo bisa buat statusnya di sini. Jadi ada 5 status di sini, ada idle, on progress, need review, revision, done gitu. Nah, jadi lo bisa nge-track kerjaan mana sih yang masih belum dikerjain, kerjaan mana yang on progress, mana yang perlu review, bisa review dari tim atau enggak review dari klien, terus kemudian mana yang sudah ada feedback revisinya yaitu di revision, dan mana yang sudah. Dan selanjutnya ini adalah link dari file yang lo kerjain. Misalnya lo ngerjain PPT gitu kayak gue tadi, statusnya udah done, terus lo masukin link PPT-nya di sini gitu, link Google Drive yang nantinya bisa dibuka oleh temen lo atau produser lo untuk akhirnya presentasiin ke klien teman-teman. Dan di sebelah kanan ini tanggal beres. Jadi ketika lo ngubah statusnya jadi done, contohnya di sini, itu langsung timestamp waktu kapan beresnya gitu. Jadi fungsinya ini sebenarnya buat tracking aja dan juga buat evaluasi ke depannya gitu. Jadi lo bisa ngeliat kayak task ini itu beresnya kapan kayak gitu, dan jarak antar tasknya itu lo bisa ngeliat misalnya dari bikin PPT sama revisi itu jaraknya berapa hari gitu. Jadi lo bisa buat bahan evaluasi atau pembelajaran di sini gitu. Dan di bawahnya ini yang paling penting gitu. Jadi di paling sebelah kiri itu nge-track seberapa banyak task yang lo kerjain di project ini. Dan di kanannya itu adalah berapa persen project ini beres gitu ya. Jadi berapa task yang udah beres dibagi oleh jumlah tasknya gitu. Jadi ini totalnya yang udah beres 2, total tasknya 22. Jadi sekitar 9% project ini. Jadi lo bisa tahu kapan project ini dinyatakan aman atau sesuai dengan timeline tepat waktu, dan kapan project ini dinyatakan dalam bahaya. Kemudian ini untuk mencatat aja sih, kayak yang idle itu berapa yang belum lo kerjain tasknya, terus kemudian yang lagi on progress dan juga butuh review itu ada berapa, yang perlu revisi berapa, dan juga yang beres berapa. Jadi ketika lo akhirnya bekerja sama dengan tim atau lo adalah project manajernya, lo cuman tinggal buka task tracker ini, terus lihat bagian bawahnya, lo bisa tahu sebenarnya project ini on time atau enggak gitu. Lo bisa ngelihat teman-teman lo atau rekan kerja lo itu kerjanya bener apa enggak gitu ya. Terus kemudian lo bisa ngelihat kayak mana yang perlu revisi, dan lo juga bisa ngeliat statusnya revisinya udah dikerjain apa belum kayak gitu. Nah, pentingnya dashboard ini juga lo bisa akhirnya menjadikan dashboard ini di tiap project itu menjadi arsip project lo gitu. Jadi ketika contoh kita let's say ini project pertama lo untuk akhirnya bikin logo gitu, terus lo ngisi semua ini, dan kemudian ada project baru lagi bikin logo, let's say ini logo ketiga lo gitu. Nah, dari logo ketiga lo akhirnya bisa menyempurnakan timeline misalnya gitu. Jadi misalnya di project yang pertama lo ngerasa kayak waktunya untuk ideation kurang nih 3 hari gitu. Nah, di project ketiga lo akhirnya bisa masukin 5 hari kayak gitu, berdasarkan pembelajaran atau evaluasi yang lo dapat dari tracker-tracker atau project-project yang sudah ada gitu. Nah, dan juga lo bisa ngeliat kayak sebenarnya idealnya lo ngerjain task ini berapa hari sih gitu. Jadi bisa mengambil pelajaran lah dari tracker-tracker yang udah ada ini. Kayak gitu. Paling cukup sekian untuk video kali ini. Kalau lo ada pertanyaan terkait dashboard ini gitu, atau sebenarnya lo sudah pernah bikin dashboard ini sebelumnya, lo boleh komen di bawah. Dan kalau lo suka dengan video ini, lo juga bisa share video ini ke teman-teman lo, dan juga subscribe biar gue bisa terus konten kayak gini. Gitu aja dari gue, dan dadah, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih untuk lo yang sudah menonton video ini sampai habis, dan gue juga mau ngasih tahu kalau lo bisa mendukung gue melalui Karya Karsa dan mendapatkan konten-konten eksklusif dari gue di sana. Dan sekali lagi terima kasih.